Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi ya. Oke, kali ini kita masih berbicara tentang FPB dan KPK. Tetapi yang akan kita bicarakan yaitu FPB dan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak nanti bisa bertemu soalnya seperti apa. Biasanya soalnya dalam bentuk soal cerita. Oke, sudah siap? Yuk, semangat ya. Perhatikan dan simak baik-baik. Oke. Nah, anak-anak, bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB dan KPK? Langkah-langkah menyelesaikan soal penalaran yang berisi permasalahan yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Perhatikan ya, yang pertama, pahami permasalahan yang berkaitan dengan FPB atau KPK tersebut. Kedua, tentukan cara atau langkah-langkah yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan FPB atau KPK. Yang ketiga, jalankan cara atau langkah-langkah yang telah ditentukan, yaitu menentukan FPB atau KPK dari beberapa bilangan. Yang keempat, tentukan penyelesaian dari permasalahan tersebut. Oke, anak-anak jangan khawatir ya, jangan sepertinya sulit ini. Tidak ada yang sulit ya selama kita belajar. Oke, kita lanjutkan ya. Anak-anak, dalam menyelesaikan permasalahan soal cerita yang menyangkut FPB atau KPK, ada kata kuncinya. Jadi, kata kunci ini bisa membedakan soal cerita tersebut FPB atau KPK. Apa saja kata kuncinya? Oke, perhatikan ya. Untuk FPB, kata kuncinya adalah paling banyak, sama banyak, sebanyak-banyaknya, jumlah yang sama, jenis yang sama, sama rata. Jadi di dalam soal cerita itu biasanya ada kata kunci seperti ini, ya. Nah, kemudian kalau KPK bagaimana? Nah, kalau KPK kata kuncinya itu ada keterangan waktu seperti detik, menit, jam, hari, tanggal. Kemudian setiap sekali. Kemudian bersama-sama atau bersamaan atau bersama lagi. Nah, ini adalah kata kunci ya yang biasa ada di dalam soal cerita untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan FPB atau KPK. Jadi anak-anak jangan bingung ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan contoh soal ceritanya ya. Perhatikan baik-baik. Anak, ini ada contoh soal ya. Nah, ini perhatikan contoh soalnya. Siswa kelas 6 terdiri atas 64 siswa perempuan dan 48 siswa laki-laki. Siswa tersebut akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Banyak siswa perempuan dalam setiap kelompok sama banyak. Begitu juga siswa laki-laki. Paling banyak kelompok yang dapat dibentuk adalah, nah di sini dikasih tanda ya nih, ini Ustazah beri tanda ada kata-kata atau kata kunci paling banyak ya, ada kata kunci paling banyak kelompok yang dapat dibentuk. Nah berarti soal ini mencari apa nak? Mencari mengerjakannya dengan menggunakan FPB ya, berarti kita mencari FPB dari 64 dan 48. Kita hitung dulu ya. Berarti kita buat dulu pohon faktornya ya untuk mencari faktorisasi primanya. 64 bisa dibagi 2, 32 bisa dibagi 2, 16 bisa dibagi 2, 8 bisa dibagi 2, 4 bisa dibagi 2. Oke, nah sekarang 48 dibagi 2, 24 dibagi 2, 12 dibagi 2, 6 dibagi 2, 3. Oke, berarti faktorisasi primanya ya.
64 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau sama dengan 2 pangkat 6. Ya. 48 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 atau sama dengan 2 pangkat 4 kali 3. Berarti di sini FPB-nya yang mana nih? FPB ingat ya, hanya faktor yang sama pangkat terkecil. Ya, FPB faktor yang sama pangkat terkecil nih ditandai ini yang berwarna merah adalah faktor yang sama. Pangkat yang terkecil berapa? 2 pangkat 4. Berarti FPB-nya 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Jadi, paling banyak kelompok yang dapat dibentuk adalah 16 kelompok. Bisa dipahami anak-anak? Oke, mudah ya ternyata. Oke, alhamdulillah. Yuk kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Baik anak-anak, ini contoh soal berikutnya ya. Perhatikan. Pada sebuah kolam terdapat 3 pancuran air. Pancuran air A memancurkan air setiap 30 detik. Pancuran B memancurkan air setiap 45 detik. Dan pancuran air C memancurkan air setiap 60 detik. Setiap berapa menit ketiga pancuran air tersebut memancurkan air bersamaan? Oke, ini ada kata kunci apa nih? Bersamaan ya. Terus ada keterangan waktu, detik ya. Oke, berarti mencari apa ini, Nak? Berarti mencari KPK. Ya, betul sekali mencari KPK. Berarti kita mencari KPK dari berapa nih? 30, 45, dan 60. Kita cari dulu faktorisasi primanya dengan menggunakan pohon faktor ya. 30 bisa dibagi 2. Hasilnya 15. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Oke, lanjut. Kemudian pohon faktor dari 45 ya. 45 dibagi 3 hasilnya 15. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Oke, sekarang 60. 60 dibagi 2, 30 dibagi 2, 15 dibagi 3, 5. Oke, kita tuliskan dulu faktorisasi primanya ya, Nak ya. 30, 2 kali 3 kali 5. Kemudian 45, 3 kali 3 kali 5 atau sama dengan 3 pangkat 2 kali 5. 60, 2 kali 2 kali 3 kali 5 atau sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, berarti kita bisa hitung KPK ya. Anak-anak harus ingat, KPK itu semua faktor prima. Kalau ada faktor yang sama, kita gunakan pangkat yang terbesar. Oke ya, nih. Faktor yang semua faktor, kalau ada faktor yang sama, kita gunakan pangkat yang terbesar. Berarti KPK-nya di sini 2 pangkat 2. Lihat ya, di sini kan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 sama dengan 4 kali 9 kali 5 sama dengan 180 detik. Nah, ini kan masih detik ya, Nak ya. Ini masih detik. Ya, 180 detik. Di sini pertanyaannya berapa menit? Nah, anak-anak jangan lupa dari detik harus kita rubah menjadi menit ya. 1 menit berapa detik? 60 kan? Nah, berarti di sini 180 dibagi 60 sama dengan 3 menit. Ya, oke, berarti kita udah ketemu nih. Nah, jadi ketiga pancuran air akan memancurkan air bersamaan setiap 3 menit. Begitu ya anak-anak ya. Oke, bisa dipahami? Oke, alhamdulillah. Kalau anak-anak masih bingung, bisa melihat kembali ya penjelasan dari Ustazah. Oke. Baik anak-anak, itulah tadi penjelasan dari Ustazah tentang penggunaan FPB dan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Jika anak-anak masih bingung dengan materi ini, anak-anak bisa melihat kembali videonya ya. Atau kalau masih bingung juga, anak-anak boleh bertanya kepada Ustazah. Oke? Sampai ketemu lagi. Oke, kita akan bertemu lagi di materi yang lain ya anak-anak ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa belajar dan tetap semangat. Oke, assalamualaikum.